Daging. Tahu nggak dari mana itu asalnya dagingnya? Daging binatang. Dari binatang. Kan pintar sekali. Coba binatang apa yang kalian nikmati pas Idul Adha? Atau daging unta. Daging unta. Alhamdulillah kerbau bisa. Nah, itu semua hewan-hewan yang bisa kita kurbankan atau di Yaumul Adha ya, namanya Yaumul Adha atau hari penyembelihan. Nah, Anda tahu gak tentang kisah di balik kurban tersebut? Enggak. Oh iya, siap. Kita akan cerita dulu ya bagaimana turunnya syariat berkurban tersebut. Dulu pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu kan mempunyai 2 orang istri. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, Siti Hajar. Siti Sarah dulu ya. Siti Sarah, kemudian karena Siti Sarah sudah tua sekali dan belum mempunyai anak, maka Nabi Ibrahim disuruh menikahi Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar tersebut mengandung, dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Nah, kemudian setelah itu, ketika Nabi Ibrahim sedang tidur, beliau bermimpi untuk menyuruh anak istrinya yaitu Siti Hajar dan Ismail untuk pergi ke suatu kota yang dulu itu namanya Bakkah. Nah, kota ini ke Bakkah. Nah, Bakkah ini adalah suatu lembah. Kalau sekarang kota ya, kalau dulu itu lembah. Nah, di lembah tersebut Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan. Nah, kemudian pada hari tempat tersebut itu di lembah tidak ada air sama sekali, tidak ada makanan, tidak ada orang dan sama sekali tidak ada kehidupan. Nah, itu kisahnya panjang sekali sampai ada Ismail itu kehausan, kelaparan sehingga Siti Hajar berusaha untuk mendapatkan air dengan lari-lari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah ini bolak-balik. Maka dari bolak-baliknya Siti Hajar untuk mencari air ini nanti akan menjadi syariat sa'i di dalam haji. Nah, kemudian sekarang lagi ceritanya kurban ya. Nah, kita kembali lagi ke cerita kurban. Setelah besar, Nabi Ismail bertemu kembali dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Baru saja ketemu, Nabi Ibrahim lalu mimpinya mendapat wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail selaku anaknya yang baru padahal sudah bertahun-tahun ya tidak bertemu, tetapi Allah mewahyukan untuk menyembelih anaknya. Ini kenapa ya Allah begitu tidak sayangnya kepada Nabi Ibrahim? Kelihatannya memang tidak sayang, tapi itu adalah ujian kesabaran untuk Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim, ini ada pendidikan lagi ya, ada metode demokratis kepada anak. Jadi menanyakan dahulu sebelum melakukan sesuatu kepada anaknya. Nabi Ismail, ayahanda bermimpi tentang bahwa Allah menyuruh menyembelih ananda. Maka kata Nabi Ismail, apakah ini benar perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim jawab iya. Kalau begitu saya pasrah. Maka Nabi Ismail ini dibawa ke suatu tempat untuk disembelih melakukan. Jadi Nabi Ibrahim itu akan melakukan perintah Allah melalui wahyunya untuk menyembelih Nabi Ismail. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ismail dan tidak jadi menyembelihnya, diganti dengan hewan kurban. Kalau di sana diterangkan bahwa hewan kurbannya itu adalah kibas atau domba besar ya. Nah, seperti itu. Tetapi dari dalam syariatnya yang kita lakukan sekarang, hewan kurbannya itu bisa dengan unta, dengan apa lagi tadi teh? Sapi, dengan apa lagi? Kerbau, kemudian kambing, kemudian domba. Nah, lihat yang kibas itu. Coba sekarang ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 2 kelompok dan membuat ornamen yang berhubungan dengan penyembelihan kurban. Coba ada yang membuat apa? Kelompok ini? Mau bikin domba sama ya? Kita samakan aja ya. Kita bikin domba. Coba silakan duduknya dibuat lingkaran saja. Jadi dibagikan. Ini bahan-bahan untuk membuat. Nah, coba. Ini maaf ya, ini bukan sains.
Balik ini. Jadi ini itu binatang anomali bernama sonsonsip. Jadi ini kepala satunya, ini kepala duanya. Karena orang kadang ingin ngambil kepala kalau disembelih, makanya kita buat dua gitu. Terus ini kakinya juga berotot. Ini bagus, nanti kalau di sop enak kayaknya gitu. Ini mulai nunduk, ngantuk katanya. Tapi ini matanya nggak tahu kenapa ya. Ini melotot kalau ini nggak ngantuk ya gitu. Jadi ini namanya domba apa tadi namanya? Kuring. Sonsonsip gitu ya namanya. Perkenalkan. Di sini kelompok kami membuat hewan kurban, hewan pengganti Nabi Ismail yaitu domba besar. Baiklah, terima kasih anak-anak. Luar biasa hasil karyanya. Ibu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah kurban di setiap tahunnya. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sekian.